Bantai koruptor sekarang juga. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mari sama-sama kita dengarkan orasi politik dari aktivis mahasiswa tahun 77-78 kepada Bapak Rizal Ramli. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan KPK. Selamatkan KPK. Selamatkan KPK. Saya sebetulnya kecewa sekali kepada polisi. Karena dulu pemerintahan kami, pemerintahan Gus Dur, yang memisahkan polisi dari angkatan bersenjata. Kalau enggak, sampai sekarang polisi masih akan diinjek-injek sama ABRI. Lama makin pongah, makin lama makin jumawa, dan kelakuannya lebih banyak sebagai preman ketimbang pengaman. Saya ingin mengatakan kepada jenderal-jenderal polisi, kalau begini terus, kita akan perjuangkan undang-undang agar polisi cukup di bawah Menteri Dalam Negeri. Kalau perlu di bawah gubernur, kayak Satpol PP aja. Polisi dari ABRI maunya polisi Indonesia seperti polisi Inggris. Nggak pakai senjata, cuman pakai pentungan, tapi rakyat nyaman dan senang sama polisi. Malam sebelum ditangkap Bambang Wijayanto, beberapa polisi, perwira polisi, rapat merancang bagaimana selain menangkap Bambang Wijayanto, juga bisa mempermalukan Bambang Wijayanto. Makanya diborgol, makanya di depan umum dan sebagainya. Ini adalah mental-mental preman. Kita ingin pimpinan polisi yang satu tidak ada kasus rekening gendut. Yang kedua memang ada leadership. Yang ketiga tidak punya mental militeristik, bukan seperti tentara. Yang punya kelakuan, track record, dan mental sebagai preman. Yang kedua, dalam kaitannya dengan KPK, saya beberapa waktu yang lalu 2 kali dipanggil ke KPK, ditanya-tanya soal BLBI. Zaman Megawati, kenapa konglomerat yang belum bayar hutangnya, belum lunas, itu dikasih surat keterangan lunas? Ada apa? Saya tahu penyidik-penyidik juga sudah merasa bahwa kasus ini besar sekali, pasti akan terjadi sesuatu terhadap KPK. Dan memang setelah kasus itu mulai dibuka kembali, KPK dikerjain lah. Nah, salah satu masalah, karena penyidik KPK itu titipan pegawai polisi. Oleh karena itu, saya minta agar petugas yang dititipkan ini diangkat 100% menjadi pegawai KPK. Jadi mereka berani dan tidak sungkan terhadap bos-bosnya yang melakukan korupsi. Saudara-saudara, di rumah saya ada lukisan dari teman Yaya Kencrit, itu seniman yang diubur-ubur zaman Pak Harto. Lukisannya ada anak muda Indonesia pegang buku, artinya terdidik dan pintar. Di atasnya ada balon besar, merah putih. Harusnya pemuda-pemudi Indonesia bisa terbang tinggi.
tetapi kakinya diikat satu dengan feodalisme, sehingga anak muda Indonesia susah untuk maju. Yang kedua, kakinya diikat oleh KKN, sehingga anak muda itu tidak bisa terbang tinggi. Saudara-saudara, tugas kita untuk memotong feodalisme, memotong batu KKN, supaya pemudi Indonesia bisa terbang tinggi. Saya ingin mengingatkan Presiden Jokowi, Anda presiden, bertindaklah sebagai presiden. Jangan mengaku jabatan presiden, tapi bertindak mencela-mencela, tapi tidak berani bertindak sebagai presiden. Kasus polisi ini kecil, kasus Budi Gunawan kecil, kasus preman polisi kecil, kalau presidennya punya nyali. Terima kasih.